Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah teman-teman yang Ayah Erwin banggakan, hari ini kita belajar tentang perilaku tolong menolong. Indikator yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan arti tolong menolong. Dua, menjelaskan manfaat tolong menolong. Tiga, menunjukkan contoh sikap tolong menolong. Nah, jadi perintah atau perilaku tolong menolong ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan dalam Al-Quran agar kita senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan. Kenapa? Karena ada juga orang yang tolong menolong dalam kejahatan. Misalnya ada teman kita yang berkelahi, kemudian kita datang menolong teman kita yang satunya untuk membantu memukuli teman kita yang lainnya. Nah, itu contoh perilaku tolong menolong dalam kejahatan. Nah, seharusnya kita datang dan melerai mereka, ya, memisahkan mereka, menasihati mereka agar tidak berkelahi. Nah, teman-teman, perilaku tolong menolong ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada seluruh umat yang ada pada zaman Rasulullah sampai saat ini, sampai akhir zaman. Nah, salah satunya adalah ketika umat Islam hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu artinya berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi umat Islam yang ada di kota Mekah pada saat itu disebut dengan kaum muhajirin. Sedangkan umat Islam yang ada di kota Madinah disebut dengan kaum Ansor. Jadi Rasulullah SAW bersama dengan umat Islam ketika menyebarkan agama Islam di kota Mekah, mereka mendapatkan banyak rintangan, banyak ujian dan cobaan dari kaum kafir Quraisy. Mereka dihina, mereka dicaci maki, mereka diusir dari kota Mekah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah dan umat Islam hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi umat Islam atau kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah pada saat itu tidak membawa bekal, maksudnya tidak membawa harta, tidak membawa apa-apun kecuali bekal yang selama di perjalanan. Nah, maka kaum Ansor atau umat Islam yang ada di Madinah pada saat itu mereka menerima saudaranya dari kaum muhajirin dengan penuh sukacita. Mereka dengan ikhlas memberikan bantuan kepada saudaranya kaum muslimin atau kaum muhajirin. Mereka memberikan makanan, tempat tinggal, harta, pekerjaan. Nah, itulah perilaku tolong menolong antar sesama umat Islam yang ada di kota Madinah dengan yang ada di kota Mekah atau kaum muhajirin. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang menolong saudaranya, maka Allah juga akan menolongnya. Jadi manfaat kita menolong saudara kita, maka Allah juga akan menolong kita di saat kita kesulitan. Nah, contoh
perilaku tolong-menolong diantaranya yang pertama, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ya, coba kita perhatikan gambar ini. Jadi ada seorang anak yang sedang membantu temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Kemudian contoh berikutnya, seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya contoh perilaku tolong-menolong adalah membantu kakek-kakek yang hendak menyeberang di jalan raya. Kemudian membantu atau memberikan makan kepada anak yatim. Nah, itu semua adalah contoh perilaku tolong-menolong. Nah, teman-teman, mudah-mudahan pelajaran tentang tolong-menolong ini bisa dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu materi kita tentang perilaku tolong-menolong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.